Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari UP BJJ Bandung dari program studi kearsipan dengan nomor induk mahasiswa 044349354. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gagasan dan memaparkan gagasan yang telah saya buat. Sebelumnya, pengertian gagasan adalah suatu ide atau suatu pokok pikiran, di mana objek utama dan peran yang sangat penting dalam penyampaian berbicara adalah menyampaikan gagasan. Oleh sebab itu, dalam penyampaian gagasan, maka harus benar-benar diperhatikan dan dimatangkan supaya para pendengar dan pembaca mampu memahami apa gagasan yang disampaikan. Di sini, saya akan memaparkan contoh gagasan yang telah saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan contoh gagasan yang telah saya buat mengenai virus corona yang telah menyerang Indonesia. Coronavirus atau virus corona ini merupakan salah satu jenis virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atas dari ringan hingga sedang, seperti flu. Namun, jenis virus ini bisa saja menyebabkan beberapa penyakit yang lebih serius, seperti SARS-CoV, MERS-CoV, ataupun pneumonia. COVID-19 ini merupakan salah satu jenis dari virus corona. Awal mulanya terjadi di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 atau pada bulan Desember 2019. Kemudian menyebar ke negara lainnya pada awal tahun 2020 atau pada bulan Januari 2020. Di Indonesia sendiri, COVID-19 ini sudah masuk pada bulan Maret 2020. Awal mulanya, jenis virus corona COVID-19 ini bersumber dari hewan seperti dari unta, dari kucing, ataupun dari kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali menginfeksi manusia atau individu lainnya. Tetapi, kasus di Tiongkok menjadi bukti nyata bahwa penyebaran bisa dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia lainnya. Semua orang bisa saja terjangkit virus corona, tetapi akan lebih rentan lagi seperti anak kecil, anak bayi, atau orang yang kekebalan atau imunnya lemah. Virus corona ini disebabkan dari virus corona itu sendiri, yang sama saja penyebarannya seperti virus pada umumnya. Penyebarannya bisa melalui percikan air liur seperti batuk dan bersin, menyentuh tangan dan wajah orang yang terinfeksi, menyentuh bagian mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang terkena virus corona. Orang yang terkena virus COVID-19 ini menimbulkan beberapa gejala seperti hidung beringus, sakit kepala, demam, batuk, rasa tidak enak badan, hingga hilangnya perasa dan indera penciuman. Kemudian, beberapa virus corona ini bisa menyebabkan gejala yang lebih parah, karena infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis atau pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19. Gejalanya seperti demam yang cukup tinggi bila pengidap pneumonia, batuk yang berlendir, sesak napas, nyeri atau sesak saat bernapas, ataupun saat batuk. Seseorang akan semakin parah apabila orang tersebut mempunyai penyakit bawaan seperti mempunyai riwayat jantung, paru-paru, ataupun seseorang dengan kekebalan imun tubuh yang lemah seperti anak bayi dan lansia. Seseorang didiagnosis infeksi coronavirus apabila seseorang tersebut telah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah ke dokter untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan pada saat sekarang yang dilakukan untuk mendiagnosis apakah terinfeksi virus corona atau tidak, maka dilakukan dengan swab PCR. Untuk saat ini, tidak ada perawatan khusus atau pengobatan khusus untuk mengatasi virus corona, karena virus ini biasanya akan pulih dengan sendirinya. Tetapi,
Ada beberapa cara atau beberapa upaya yang biasa dilakukan untuk meredakan gejala coronavirus, seperti minum obat yang dijual bebas apabila pasien mengalami demam atau batuk. Kemudian melakukan mandi air hangat untuk mengurangi sakit tenggorokan atau batuk. Perbanyak asupan vitamin, perbanyak istirahat, perbanyak minum air putih. Tetapi, bila pasien terdiagnosis terinfeksi virus corona, maka biasanya dokter akan merujuk ke rumah sakit yang telah disediakan. Tetapi, apabila pasien tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, maka dokter biasanya akan melakukan atau merujuk untuk isolasi di rumah, terapi cairan, terapi simptomatik, ventilator apabila pengidap mengalami sesak napas. Supaya kita terhindar dari virus corona, maka kita harus melakukan vaksinasi. Tetapi selain itu, ada beberapa faktor supaya mencegah terhindar dari virus corona, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, hindari menyentuh wajah atau area mulut apabila belum cuci tangan atau dalam keadaan tangan kotor. Kemudian, perbanyak minum vitamin C, mensterilkan atau membersihkan lingkungan, tutup hidung atau tutup mulut apabila bersin atau batuk dengan menggunakan tisu, dan segera pergi ke fasilitas kesehatan apabila pasien mengalami rasa yang tidak enak badan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.